السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wasilah beliau kita akhirnya bisa memahami agama ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ibadah dan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini merupakan sebuah surga di dunia ini yang sedang kita jalani di dalamnya. Bahkan seorang hamba ketika dia benar-benar memperhatikan ibadah dan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan apapun. Meskipun dia kehilangan seluruhnya, dia kehilangan mungkin keluarganya, dia mungkin kehilangan orang tuanya, dia bahkan mungkin kehilangan hartanya, bahkan mungkin ada bagian-bagian badan yang hilang. Akan tapi ketika seorang hamba benar-benar menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kebahagiaan bagaimanapun kondisinya. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba tidak menunaikan ibadah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan ketaatan sebagaimana yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa kesusahan. Dia akan binasa meskipun dia memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Dan ibadah ini merupakan tujuan inti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, menciptakan jin dan manusia. Bahkan di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para rasul adalah agar mereka berdakwah kepada manusia, berdakwah kepada umatnya, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah agar mereka beribadah kepadaku. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Hadhil ghayatul lati khalaqallahu al-jinna wal insa laha." Tujuan ini yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
penciptaan jin dan manusia. Bahkan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para rasul. Tujuannya adalah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang tercakup di dalamnya rasa cinta kepada Allah, tercakup di dalamnya ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tercakup di dalamnya seorang hamba itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Begitu juga Al-Qur'an, sangat banyak sekali dalil-dalil di dalamnya yang memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengajak umat ini untuk senantiasa kokoh di atas ketaatan, senantiasa berjuang untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu sampai datang kematian menjemputmu. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Istamir fi jami'il awqati 'ala at-taqarrub ila Allah bi anwa'il ibadat." Teruslah, berjalanlah untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar atau mendapat perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau terus membiasakan ibadah di muka bumi ini sampai datang kematian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang perkataan Isa alaihi salam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 31. Kata Allah Subhanahu kata Isa alaihi salam, "Qala inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Isa mengatakan, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi perintah untuk istiqamah, berijtihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Isa agar dia melakukan salat selama hidupnya untuk istiqamah, untuk kokoh di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang yang beriman, memerintahkan orang-orang yang beriman dengan mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi kalian Islam, dalam kondisi kalian beragama Islam, dalam kondisi kalian tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan, hadza amrun minallahi li'ibadihi almu'minin ay yattaquhu haqqa taqwah. Ini adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman agar mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an yastamirru ala dzalika wa yathbutu alaihi wa yastaqimu ila al-mamat. Dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya yang beriman itu senantiasa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Jadi ibadah ini bukan ibadah musiman. Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan perintah musiman. Akan tapi perintah ini berjalan sampai datangnya kematian masing-masing dari kita. Tidak ada namanya kita berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang namanya kita ada jeda waktu istirahat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika datang kematian, maka di situ kita berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sangat bagus, contoh yang sangat indah untuk kita semua di dalam menunaikan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menunaikan satu amalan, menjalankan satu ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau athbatahu, beliau merutinkannya. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza nama minal laili aw marid shalla minan nahari 12 rakaah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang tertidur malam sehingga tidak bangun, atau beliau sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan salat tahajud, kata Aisyah radhiyallahu anha, shalla minan nahari 12 rakaah. Beliau salat sebanyak 12 rakaat di waktu paginya sebagai pengganti dari salat malamnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadza dalilun ala istihbabil muhafazati 'ala al-awrad wa annaha idza fatat tuqda. Dan ini dalil, kata Imam Nawawi, bahwasanya ini adalah anjuran untuk seseorang muhafazah, menjaga, terus menunaikan, tidak putus untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini anjuran agar kita memiliki ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan setiap hari dan tidak putus. Dan ibadah rutin ini, kalau ternyata satu hari kita memiliki kesibukan sehingga terlewat, atau kita sakit, kita memiliki udzur syar'i, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ibadah yang seperti ini maka boleh untuk diqadha, ditunaikan di waktu yang lain. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang senantiasa kontinu dilakukan, yang terus-terusan dilakukan meskipun itu sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ad-duwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling istiqamah dilakukan. Dia dilakukan setiap hari, dilakukan setiap waktu, meskipun sedikit, akan tapi ini terus berjalan, maka ibadah seperti ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita beramal yang banyak, misalnya kita membaca Al-Qur'an sekali duduk 1 juz, 2 juz, akan tapi ketika satu hari sudah baca, sebulan kemudian dia tidak baca lagi. Amalan seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang meskipun itu sedikit, dia terus-terusan dilakukan, terus-terusan ditunaikan. Maka ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata beliau bahwasanya pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan sekali-kali engkau menjadi seperti fulan. Dahulu orang ini terbiasa melakukan salat malam, akan tapi tiba-tiba dia meninggalkan seluruhnya salat malam tersebut. Dan ini anjuran dari Nabi SAW untuk kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai putus. Dan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musim-musim kebaikan. Di antara musim-musim kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hamba-hamba yang beriman, adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan Ramadan, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala selain menyiapkan bulannya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan di dalamnya. Makanya ketika bulan Ramadan kemarin sering sekali kita mendengar hadis bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, ini adalah bulan yang diberkahi,
bulan ini adalah bulan di mana setan semua dibelenggu, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Kemudian setiap malam ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari jeratan api neraka. Ya, kemudian di dalam Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah ya pendukung-pendukung yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat jiwa kita ketika datang bulan Ramadan, kita sangat mudah sekali untuk menunaikan ketaatan. Sangat mudah sekali untuk meninggalkan kemaksiatan, karena memang selain Allah menyiapkan bulannya, Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan kemudahan-kemudahan itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kita agar bisa menunaikan ibadah sebanyak-banyaknya, meraih pahala sebesar-besarnya, meraih pengampunan sebanyak-banyaknya, agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menunaikan puasa selama bulan Ramadan, ya, atas dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di masa lampau. Kemudian man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, pada bulan Ramadan dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keimanan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesempatan itu benar-benar dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman, ketika masuk dalam musim yang sangat mulia yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang yang beriman itu memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga dia tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi SAW juga memberikan warning, memberikan peringatan, ya, siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan, ya, celaka seseorang ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, akan tapi ternyata dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang tidak memanfaatkan bulan Ramadan, maka kapan dia akan memanfaatkan waktu lagi? Ketika datang 1 Syawal, setan-setan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga yang awalnya semuanya dibuka, ada sebagian yang ditutup. Pintu-pintu neraka yang awalnya semuanya ditutup, kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah di luar bulan Ramadan itu sebenarnya lebih sulit daripada beribadah di dalam bulan Ramadan. Makanya ketika seseorang tidak memanfaatkan bulan Ramadan, sehingga dalam kondisi tersebut dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi, ya, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia celaka. Ya, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dari dalam bulan Ramadan, maka dia binasa. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan sedemikian rupa. Bukan hanya menyiapkan waktunya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan pendukung-pendukung untuk kita mudah ibadah di dalamnya. Akan tapi ada orang-orang yang memang tidak peduli dengan itu, sehingga dia tidak memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi secara umum, orang yang beriman ketika masuk bulan Ramadan, ya, maka kita lihat mereka semangat membaca Al-Qur'an, mereka semangat untuk beribadah, semangat untuk bersedekah, semangat untuk menunaikan berbagai macam ketaatan, berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang sangat disayangkan adalah ketika sebagian dari kita keluar dari bulan Ramadan, atau kita keluar dari bulan Ramadan, sebagian dari kita menganggap bahwasanya masa ibadah itu sudah lewat. Sebagian menganggap bahwasanya masa-masa membaca Al-Quran itu sudah lewat waktunya, cukup di dalam bulan Ramadan saja. Makanya seorang ulama yang bernama Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, bi'sal qaum, kaum yang sangat buruk ketika dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di dalam bulan Ramadan saja. Ketika keluar dari bulan Ramadan, dia tidak peduli lagi dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini adalah orang yang celaka. Makanya kita sebagai orang yang beriman sangat butuh sekali untuk tahu apa saja yang harus kita lakukan
agar kita ini terus bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Yang pertama yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan agar kita ini bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan adalah yang pertama, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seharusnya seorang hamba tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa menunaikan ibadah sedemikian rupa, kita bisa berjalan ke masjid, menunaikan salat berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau tidak karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menunaikannya. Makanya ketika kita mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang disunnahkan untuk diucapkan bagi kita yang mendengarkan azan adalah kita mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk sholat, kita diajak untuk menuju kemenangan. Kita tidak akan bisa menuju sholat tersebut, tidak akan bisa menuju kemenangan tersebut kalau tidak karena taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar kita bisa terus menunaikan ibadah di luar bulan Ramadan, yang pertama kita lakukan adalah kita terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hari Nabi SAW memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh sangat mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku sungguh sangat mencintaimu. Diulang oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, "Usika ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa ini setiap akhir salat sebelum salam. Doa ini adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk senantiasa berzikir dan mengingatmu. Wa syukrika, berikanlah aku pertolongan agar aku senantiasa bisa mensyukur nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan berikanlah aku pertolongan agar aku senantiasa bisa menunaikan ibadah sebaik-baiknya yang aku persembahkan untukmu. Begitu juga Nabi SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan, agar diberikan keistiqomahan di dalam dunia ini. Kata Nabi SAW di antara doanya yang paling sering beliau ulang-ulang, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, arahkan hatiku ini untuk selalu menunaikan ketaatan kepadamu. Kemudian di antara doa yang senantiasa dipanjatkan juga oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wa as'aluka azimatar rusdi. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu keteguhan dan keistiqomahan di dalam beragama. Dan aku juga meminta kepadamu tekad yang kuat di dalam seluruh perkara yang merupakan kebenaran. Ini contoh dari Nabi SAW agar kita ini tidak lupa untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sejatinya sedang mengakui bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menunaikan puasa kemarin, kita tidak bisa melakukan sholat 5 waktu di masjid dan ibadah-ibadah yang lainnya.
Kalau tidak karena pertolongan, bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita tidak akan bisa melakukannya. Makanya kita ini dituntut dan dianjurkan untuk senantiasa berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, membantu kita dan memberikan kita taufik untuk senantiasa berada kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, ad-dinu madaruhu ala aslaini, al-azmu was-sabatu. Agama ini porosnya berada pada dua pondasi kokoh. Yang pertama adalah al-azm. Al-azm ini adalah tekad yang kuat. Kemudian yang kedua adalah as-sabat. As-sabat adalah istiqomah, kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua hal ini ada di dalam hati seorang hamba, maka dia akan beribadah dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika dua hal ini tidak ada pada hati seorang hamba, maka akan sulit sekali dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad yang kuat itu dibutuhkan untuk kita memulai ibadah, dan kekokohan itu dibutuhkan ketika kita sedang berjalan melakukan ibadah. Ya, makanya kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa humal aslanil mazkurani fil hadits alladhi rawahu Ahmad wan Nasa'i ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua pondasi pokok ini, ya, dua pondasi pokok ini adalah dua pondasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dan keistiqomahan di dalam beragama. Aku memohon kepadamu tekad yang kuat di dalam segala perkara yang berbau kebenaran. Ya, wa aslus syukri sihhatul azimah. Pokok seseorang bisa menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia memiliki tekad yang kuat di dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslus sabri quwwatus sabar. Seseorang bisa memiliki kesabaran yang kuat adalah ketika dia bisa diberikan kekokohan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata uyidal 'abdu bi'azimatin wa thabat. Ketika seorang hamba diberikan pertolongan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan tekad yang kuat dan kekokohan di dalam menjalankan ibadah, faqad uyyida bil ma'unati wat taufiq. Maka sejatinya dia telah ditolong dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, ketika dia tidak memiliki tekad yang kuat, tidak memiliki kekokohan di dalam menjalankan agama, maka dia sedang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sudah seharusnya kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita semua. Kemudian yang kedua, ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an, agar kita bisa istiqomah menjalankan agama ini meskipun sudah lewat musim-musim kebaikan, yang kedua adalah senantiasa menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa. Karena kemaksiatan dan dosa ini merupakan penghalang terbesar bagi seorang hamba di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang bisa sangat sulit sekali menunaikan ibadah, sangat berat sekali di dalam menjawab panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa yang dia lakukan. Karena sebagaimana tadi di awal sudah kita sebutkan bahwasanya seseorang ketika menunaikan ibadah, maka sejatinya dia sedang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, makanya kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna fid dunya la jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia ini ada surga yang mana ketika seorang hamba tidak masuk ke dalam surga tersebut di dunia, maka jangan harapkan dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
Surga tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita kotori diri kita dengan maksiat dan dosa. Karena maksiat dan dosa merupakan penghalang terbesar bagi seorang hamba untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita merasa berat untuk menjawab panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera meminta ampunan kepada Allah. Kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada dosa yang tidak kita ketahui yang kemudian menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tariqu Al-Hijratain wa Babu As-Sa'adatain. Kata beliau, "Fa min syu'miz dzunubi wal ma'asi annaha tahjubul 'abda 'anit ta'ah." Di antara dampak buruk maksiat dan dosa adalah dia itu akan menghalangi seorang hamba dari menunaikan ketaatan. Wa tamna'uhu minasyu'uri bihalawatil qurbi minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan dosa dan kemaksiatan itu bisa menghalangi seorang hamba untuk merasakan kelezatan di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian dari kita terkadang ketika membaca Al-Qur'an sulit sekali untuk nangis. Ketika menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sulit sekali untuk khusyuk. Ya, kita tidak merasakan kelezatan ibadah tersebut. Dan itu pasti karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fa innahu idza waqa'a adz-dzambu suliba halawata at-ta'ati wal qurbi wa waqa'a fil wahsyah." Ketika seorang hamba terjatuh ke dalam sebuah dosa, maka kelezatan ibadah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa gersang hatinya. Di dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyebutkan di antara efek buruk dari dosa adalah dia akan merasa hilang koneksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia melakukan ibadah, ibadahnya terasa hampa, tidak ada maknanya. Kondisi dia sebelum ibadah dan setelah ibadah sama saja. Ya. Kemudian juga di antara efek dari dosa adalah ketika dia berkumpul dengan orang-orang saleh, dia merasa asing, merasa tidak nyaman. Ya, makanya hati-hati ketika kita sudah merasa tidak nyaman berkumpul dengan orang-orang saleh, tidak nyaman untuk duduk di majelis ilmu, merasa ingin segera selesai dari ibadah, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi itu karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oh, saya sudah tidak pernah melakukan dosa 10 tahun, bisa jadi 12 tahun yang lalu, bisa jadi 30 tahun yang lalu. Seorang ulama pernah mengatakan, aku merasakan buruknya atau dampak buruk dari dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu, sekarang baru dirasakan. Jadi jangan kita merasa aman, oh saya melakukan dosa tapi hidup saya berjalan nyaman-nyaman saja, keluarga saya hidup nyaman, bisnis saya berjalan lancar, semuanya berjalan anteng-anteng saja. Hati-hati, karena bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hamba tersebut tidak peduli dan tidak sadar kalau ternyata itu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nanti di akhirnya justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat besar kepada orang yang tidak peduli dengan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah kita selalu perhatian kepada hati kita. Kita selalu berusaha untuk memperbaiki hati kita. Jangan sekali-kali kita menggampangkan hal ini. Terkadang kita membawa hati kita kepada fitnah-fitnah, kepada ujian-ujian yang
kemudian menyebabkan hati kita masuk ke dalamnya syahwat dan syubhat, sehingga untuk keluar dari kubangan tersebut kita sulit sekali. Ya, kenapa kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada hati? Karena hati ini merupakan raja bagi seluruh bagian badan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwasanya di dalam hati seorang hamba atau di dalam badan seorang hamba itu ada sekerat daging, yang mana jika sekerat daging ini baik, maka seluruh anggota badannya akan menjadi baik. Akan tapi ketika sekerat daging ini buruk, maka seluruh badannya akan menjadi buruk. Ketahuilah bahwa sekerat daging tersebut adalah hati. Ya, makanya kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada hati kita. Ya, harus memperbaiki hati kita. Jangan sampai hati kita ini dimasuki oleh penyakit-penyakit. Jangan sampai kita riya di dalam beribadah. Jangan sampai kita mudah sekali untuk bersuudzon kepada saudara-saudara kita sama muslim. Jangan sampai kita ini memiliki hasad kepada saudara-saudara kita dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena ketika penyakit-penyakit tersebut masuk ke dalam hati kita dan kita tidak tahu cara mengeluarkannya, ini sangat berbahaya. Karena seluruh anggota badan kita akan mendapatkan efek dari buruknya hati kita tadi, sebagaimana kata Nabi SAW. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, inna sayyidal a'dha'i wa ra'saha huwal qalbu. Sesungguhnya pemimpin bagi seluruh anggota badan seorang hamba adalah hatinya. Makanya kata Nabi SAW tadi, ketika hatinya baik, maka seluruh anggota badannya baik. Akan tapi ketika hatinya buruk, maka seluruh anggota badannya juga akan menjadi buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, yang selanjutnya yang bisa kita tunaikan agar kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah al-hadaru minal ujub. Tidak merasa bangga dengan amalan-amalan yang sudah kita tunaikan. Karena merasa bangga ini atau rasa ujub ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang menimpa seorang hamba. Karena dia akan merasa bahwasanya dia sudah beramal yang sangat banyak, dia sudah merasa berada di atas angin, dia merasa bahwasanya di kampung ini tidak ada yang bisa beribadah sebanyak ibadah saya. Tidak ada yang bisa qiyamul lail sepanjang qiyamul lailnya saya. Tidak ada yang murni puasanya sebagaimana kemurnian puasa saya, dan metode atau penyakit-penyakit yang lainnya atau bahasa-bahasa yang lainnya yang menyebabkan seorang merasa ujub, merasa bangga diri dibandingkan saudara-saudaranya. Makanya ujub itu muncul ketika seorang hamba merasa amalannya sudah banyak, dia merasa amalannya sudah sangat besar, sehingga apa? Akhirnya dia bersandar kepada amalan tadi. Oh, saya sudah banyak amalan saya, tidak perlu saya melakukan ibadah tidak perlu saya menambah ibadah lagi. Oh, kemarin saya Ramadan sudah menunaikan sebanyak-banyaknya, seluruh pintu kebaikan saya sudah jalani atau saya sudah masuki, maka setelah Ramadan kita tenang-tenang saja, karena pasti saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ibadah saya mengangkat derajat saya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu lagi saya beribadah. Ini keliru. Justru kita harus menghilangkan rasa ujub dari hati kita. Makanya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, walladzina yaqulullahu ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ahuwa alladhi yazni wa yasriq wa yashrabul khamr. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menunaikan atau mensedekahkan apa yang sudah diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilah, akan tapi hati mereka merasa tidak tenang, wa annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka karena mereka yakin bahwasanya mereka pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah dan hatinya merasa tidak tenang, apakah mereka adalah orang-orang yang berzina,
orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang mencuri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya bintas Siddiq, tidak begitu. Bukan orang-orang ini wahai Aisyah radhiyallahu anha, akan tetapi orang tersebut adalah orang yang berpuasa, dia bersedekah, dia melakukan sholat, akan tapi di sisi lain dia takut dan khawatir amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat-sifat orang beriman. Ya, dia merasa tidak tenang apakah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Makanya para ulama mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwasanya satu sujudku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah sholat seluruhnya, satu sujud saja aku mendapatkan informasi bahwasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu lebih aku banggakan daripada aku memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, makanya jangan sekali-kali kita merasa ujub dan kita sudah merasa beramal sebanyak-banyaknya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita tunaikan, yang terakhir ya, yang bisa kita tunaikan agar kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha untuk memilih teman yang saleh. Senantiasa berusaha untuk memilih teman yang baik, karena seorang hamba itu bergantung kepada temannya. Ketika dia berteman dengan orang-orang yang saleh, maka dengan izin Allah dia akan menjadi saleh. Akan tapi jika sebaliknya dia berteman dengan teman-teman yang buruk, maka perlahan-lahan teman yang buruk tersebut akan menariknya kepada keburukan. Makanya orang-orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Ya, teman itu akan menarik. Ya, bisa jadi dia akan menarik kepada kebaikan karena temannya baik, atau bisa jadi dia akan menarik kepada keburukan ketika temannya buruk. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Ya, sungguhnya agama seseorang itu bergantung kepada temannya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa dia berteman. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, yakni anna al-insana yakunu fid dini wa kadzalika fil khuluqi ala hasabi man yusahibuhu. Maksud dari hadis ini bahwasanya seorang hamba di dalam agama dan akhlaknya itu akan bergantung kepada teman yang dia dekati. Falyanzur ahadukum bi sahibin, ya, falyanzur ahadukum man yusahib. Maka masing-masing dari kalian harus memperhatikan dia berteman dengan siapa. Fa in sahaba ahlal khairi sara minhum. Ketika dia berteman dengan orang baik, maka dia akan menjadi dari bagian orang baik tersebut. Wa in sahaba siwahum sara mithlahum. Akan tapi jika justru dia berteman dengan orang buruk, maka perlahan-lahan dia akan tertarik kepada keburukan temannya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah 5 amalan yang bisa kita tunaikan agar kita bisa tetap istiqamah dan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan dalam melakukan ketaatan serta ibadah kepadanya, terutama selepas kita meninggalkan musim kebaikan yang bernama Ramadan. Maka ketika seorang hamba benar-benar menunaikan amalan-amalan yang sudah kita sebutkan, maka dia akan mendapatkan dampak positif yang sangat besar. Di antara dampak yang akan dia dapatkan adalah yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Seorang hamba, ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang wajib. Dan seorang hamba terus beribadah kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintai hamba tersebut. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan jaga pendengarannya, aku akan jaga penglihatannya, aku akan jaga kedua tangannya, aku akan jaga kedua kakinya. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku langsung akan berikan permintaannya. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan untuknya.
Kemudian yang kedua, dampak dari kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa menunaikan amalan-amalan saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik ini ditafsirkan banyak sekali oleh para ulama. Bisa dengan ya hati yang lapang di dalam melakukan ibadah, bisa dengan dia memiliki rizki yang halal dan meninggalkan yang haram, bisa dengan dia merasa qanaah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal-hal yang lainnya yang masuk dalam kategori kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Kemudian dampak yang ketiga adalah dia akan diloloskan dari segala bentuk kesulitan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuannya di masa-masa sulit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sarrahu an yastajiba Allahu lahu 'inda asy-syada'idi wal karb falyukthir ad-du'a fi ar-rakha." Siapa yang ingin mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di masa-masa sulitnya, maka hendaknya dia memperbanyak doa di masa-masa lapangnya. Kemudian yang terakhir yang bisa dia dapatkan atau dampak dari seorang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan turun kepada dia dan mengatakan, jangan kamu takut atas masa lalu dan jangan kamu takut atas masa depan, dan jangan kamu bersedih atas masa lalu, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya kelamaan ya, karena memang waktunya terbatas, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan antum sekalian.